Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berhari Minggu. Jangan lupa dini hari nanti jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat, Inter, tim kesayangan kita, akan menghadapi sang Kapolista Napoli. Gue ingin mengingatkan teman-teman semua untuk ikutan giveaway Rp100.000 ya dengan menebak skor akhir Inter melawan Napoli. Informasi lebih lanjut silakan langsung cek Instagram gua @cekinggita. Nah, hari ini teman-teman, untuk pemanasan sebelum kita bertemu Napoli, gua mau ngobrol-ngobrol nih dengan seorang teman fans Napoli ya, yang juga merupakan salah satu host dari Pinball, namanya Bro Rangga. Dia ini adalah sosok di balik layar akun Indo Napoletano. Oke deh, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol dengan Bro Rangga. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat siang bro, apa kabar? Baik, baik, baik. Thank you, thank you. Thank you banget atas waktunya. Hari ini gue mau nanya-nanya tentang Napoli berhubung kita akan ketemu Senin dini hari. Dan bukan lo sebagai orang pinball ya, sebagai fans Napoli. Siap. eh Sebetulnya apa sih yang bedain Napoli musim ini dengan musim lalu, kok kayaknya beda jauh? Apa Ya. memang segitu gedenya ya impact konten? Gue jadi bayangin Napoli musim lalu tuh kayak Roma musim ini gak sih? Mau setuju tapi bener. Iya sih, buat gua peran faktor pelatih ngaruh banget. Tapi kalau ditanya apa yang berbeda in terms of tim di antara tahun lalu, ya kalau tahun lalu mungkin buat gua yang membedakan antara tahun lalu sama tahun ini ya grintanya beda banget. Under Conte semua pemain rela rela mengeluarkan 110% kemampuannya buat Conte sih buat gua. Secara permainan, secara physicality semuanya benar-benar habis-habisan. Makanya menurut gue itu yang membedakan. Ya gue nggak tahu di musim lalu apakah mereka kehilangan motivasi Hmm, ataukah salah pengambilan keputusan ngambil Pelatih. pelatih. Ya Hmm. menurut gue itu mungkin mempengaruhi banget apa yang mereka lakuin di lapangan sih buat gue. Karakter pelatih itu, profil pelatih itu benar-benar bisa mendorong pemain mengeluarkan. Lo ngeliat itu ya, Ya gue Parateria ngeliat dan banget. lain-lain tuh kayak beda banget gregetnya bandingin musim lalu ya. Ya beberapa pemain terlihat lebih lebih bagus gitu dibandingkan musim lalu yang mungkin menurut gue kayak Kvaratskhelia oke. Maksudnya musim lalu nggak bermain jelek-jelek banget tapi musim ini jauh lebih bisa diasah lagi gitu. Menurut gue peran pelatih ngaruh banget sih. Oke. Musim ini Conte main pakai formasi berapa sih bro? 3 back atau 4 back sih? Ini yang menarik sih karena banyak yang lagi ngebahas di beberapa media sosial kan base base strateginya itu sebenarnya kan 4-4-3-3 lah sebenarnya kan Ya. base strateginya 4-3-3 tapi si Scott McTominay ini dia punya punya beberapa role yang lebih roaming sebenarnya role-nya bisa roaming jadi bisa sebagai second striker pada saat transisi ke depan tapi Oke. bisa juga jadi gelandang bertahan jadi pairingannya Lobotka ketika transisi bertahan. Nah, Oke. di posisi line back 4 back di belakang, nah itu juga menarik si apa namanya di Lorenzo itu punya punya kemampuan kan untuk overlapping. Jadi Ya. terkadang meninggalkan tiga sisi backnya aja. Jadi terkadang transisinya akan tergantung, tapi pada saat menyerang bisa jadi 3-4-3 tapi terkadang bisa lagi jadi 4-3-3. Jadi ya pada saat transisi penyerangan dan bertahan itu bakal berubah dinamis banget sih Conte. Oke. Kenapa Untuk link. berubah ke empat Hmm. tiga tiga itu Hmm. buat mengakomodir posisinya Scott McTominay sih. Kalau yang di beberapa media yang gue baca untuk mengakomodir posisi dia karena posisi dia tuh unik nggak bisa ditaruh sebagai penyerang nggak bisa ya kayak false nine juga enggak gitu. Jadi ini posisi pemain yang unik banget sih. Oke. Gue bisa bisa ngebayangin gelandang dan penyerang transisinya seperti apa. Tapi yang gue agak kesulitan membayangkan, Conte itu kan selama ini saklek dengan formasi 3 back ya, di mana Iya. dua dua back sisi kiri sisi kanannya ini sering Mhm. maju ke depan kayak macam Bastoni lah, dia yang nyiptain Ya. Bastoni. Tadinya gue berpikir Di Lorenzo yang akan memerankan itu, tiga center back itu dia di sisi kanan. Nah, sebetulnya Ya. kalau mereka jadi 3 back, sebetulnya tiga center back itu siapa sih sebetulnya? Nah, sebenarnya pada saat
fase defending itu pasti akan balik lagi ke 4. Tapi pada saat fase attacking tuh biasanya akan satu gelandang itu bakal turun ke bawah. Seolah-olah kayak 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 back tapi posisinya agak jauh Ya, ke depan. Jadi menuju jadi gelandang bertahan. Dua back biasanya akan stay tergantung dari siapa yang akan overlap pertama. Biasanya kalau Bongiorno ngebantu overlap, biasanya nanti Oliveira akan turun ke bawah. Jadi posisi backnya oke. itu biasanya diisi sama back tengah atau back sayap yang lagi nggak melakukan inisiatif overlapping. Jadi akan tergantung dinamisnya seperti itu. Di Lorenzo kebanyakan dia ngelakuin inisiatif untuk ngelakuin serangan. Jadi ya attacking back banget lah. Kalau di Lorenzo Oke. memang fase fase nyerangnya lumayan sering. Jadi biasanya ya kalau di belakang itu ya ada Rahmani, ada Bongiorno, sama biasanya tergantung dari Lobotka atau Anglisa sebagai jangkar di belakang. Oke. Gitu sih. Oh, gokil juga ya. Ini transisi permainan yang agak berbeda dengan trio center Sangat back ketika di Inter sih sejujurnya. sangat sangat buat gue cukup kaget dan ini kan taktik ini baru pertama kali dipakai pada saat kemarin lawan Juventus. Menurut gue juga cukup Hmm, kaget juga karena memang banyak yang bilang bahwa lebih baik mengambil posisi tactical yang lumayan terbuka kayak gini daripada nggak mainin Tomine karena buat Conte kayaknya ini pemain punya punya peran krusial biarpun belum terlalu buat gue sih belum terlalu kelihatan berimpact banget karena dia masih banyak buang-buang peluang tapi ya memang kelihatan bahwa ada role-nya Tomine itu ngebantu ngebuka ruang-ruang sempit hmm. di sisi lawan sih. Dan ini agak revolusioner buat ukuran Conte ya. Selama ini gue taunya Conte waktu zaman di Inter tuh fans juga banyak yang kenapa sih lo maksain tiga back gitu ya. Iya, Conte memang tiga back, tapi yang membedakan dari iya. Inzaghi, Conte itu lini depannya lebih cair. Dia kadang 3-4-3, kadang 3-4-2-1, kadang pakai satu penyerang atau pakai fast nine dan lain-lain lah waktu zaman di Chelsea. Nah, tapi ini baru di Napoli kayaknya gue ngelihat dia bisa pakai empat back ketika bertahan gitu ya, maksudnya ini benar-benar beda banget. Kasih gue apa prediksi line up lo dong bro untuk di Oke, lawan Inter nanti. justru menurut gue lawan Inter masih masih sangat abu-abu juga sama kayak waktu itu pertama kali habis ketemu Juve pertama karena gue lagi wondering apakah akan tetap pakai 4-3-3 as usual karena kemarin itu ada di Sus mau ada perubahan strategi setelah kalah lawan Atalanta yang cukup telak lah. Jadi apa namanya transisi bertahannya mungkin itu jadi salah satu highlight. Tapi kalau mungkin everything goes well, yang gue tahu cuma ada satu pemain yang diisukan bakal jadi starter itu David Neres karena kemarin pada saat lawan Atalanta Kvaratskhelia benar-benar dikunci banget, Hmm. cukup kesulitan. Jadi butuh ada David Neres. Jadi ada dua waves lah yang datang. Jadi bukan cuma salah satu doang yang bisa Hmm. dikunci. Jadi ada dua dua opsi. Jadi kalau kalau menurut gue kemungkinan masih tetap sama 4-3-3. Kiper masih Alex Meret, terus Di Ya. Lorenzo, Rahmani Bongiorno, Ya. lalu Oliveira. Nah, gelandang bertahan ini yang masih jadi kemarin gue nonton press conference-nya Conte. Conte bilang bahwa Lobotka kalau ditanya bisa main atau enggak, saat ini jawabannya enggak. Tapi kita lihat assess sampai hari Dia cedera pertandingan waktu nanti. Atlanta juga nggak main kan ya? Yes, itu dia udah skip berarti 4 pertandingan Atalanta, Milan. Kalau misalkan ini juga Segitu skip, kehilangan nggak? Karena Lobotka sangat menurut gue salah satu pemain favorit gue juga Lobotka. sangat daya jelajahnya Lobotka itu dan Hmm. grinta dan menurut gua leadership, aura itu menurut gua ngaruh banget di lapangan. Kalau Ya. kayak kemarin Gilmore punya kemampuan itu punya, tapi aura dia sebagai sebagai pemain karena kan badannya juga nggak yang segede itu kan Lobotka. Ya. Tapi Ya. ketika dia ada di lapangan orang ngerasa tuh kayak semua ruang dipegang sama Lobotka. Ya. Jadi Ya. 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 mereka biasanya kesulitan untuk nyari opsi. Menurut gua kehilangan banget sih, sangat Oke. kehilangan. Tapi ya sekarang kalau gue lihat kehilangannya mungkin 30-40% bisa di cover sisanya sama Billy Gilmore. But Oke. ya mungkin kalau berdasarkan press conference gelandang bertahan Billy Gilmore, Oke. lalu Scott McTominay still sama Anggisa di Oh, kanan bisa. akan Neres, kiri Kvaratskhelia di depan. Ini juga menarik sih. Lukaku kemarin beberapa kali dikritik juga sama Conte. Bisa jadi Lukaku nggak starter, bisa jadi Oh ya? kalaupun nggak starter, iya. Karena kemarin itu setelah pertandingan lawan Atalanta dia kritik cukup keras juga sih ke Lukaku. Dia harusnya bisa
bisa konversi peluang jauh lebih baik. Oke. Terus press conference juga ada indikasi kayaknya bilangnya apakah Lukaku akan starter, dia bilangnya adalah semua pemain punya kesempatan untuk starting lineup jika dirasa Ya. memang Lukaku masih bermain atau performanya sama dengan Atalanta kemarin, masih ada potensi diganti. Tapi feeling Oke. gue kayaknya itu cuma buat ngebuat Lukaku punya Biar rasa gigi ketakutan bahwa lagi ya. dia, Oke. ya betul, biar nggak bermain Oke. kayak kemarin lagi. Udah, menurut gue Lukaku Oke. tetap di depan. Oke, 5 pemain yang biasa dimasukin Conte di babak kedua. Terus Conte punya kecenderungan pakai seluruh jatah 5 pergantian atau gimana selama ini? Oke. Enggak sih sebenarnya, biasanya kalau lawan tim-tim yang atau keunggulannya lumayan jauh gapnya, biasanya dia akan pakai semua pergantiannya, atau dia kalah lumayan jauh dia baru pakai semua pergantiannya. Kayak kemarin lawan Atalanta dia keluarin semua Ya. pergantiannya. Kalau lawan lagi pertandingan-pertandingan yang cukup Ketat. sengit, ketat, dia biasanya cuma pakai 3. Dan itu paling Oke. sering ya, itu Billy Gilmore, David Neres, lalu biasanya Mazuki masuk. Nah, ketika menurut gue kuncinya adalah ketika Mazuki masuk. Ketika Mazuki masuk, biasanya akan ganti ke Kvaratskhelia. Itu tactical bakal berubah biasanya, jadi 3-4-3 Hmm. atau Oke. 3-5-2. Jadi tergantung dari siapa yang diganti di depan. Kalau Ya. dia butuh balancing, biasanya dia akan ganti 3-5-2, yang dimana gelandangnya jauh lebih rapat. Kalau dia nyari yang lebih fluid lagi, 3-4-3 biasanya. Nah, itu kuncinya ketika kita mau lihat transisi dari 4 back ke 3 back ketika Mazuki masuk. Karena nanti Mazuki masuk, Di Lorenzo akan masuk jadi center back di posisi kanan. Oke. Ketika Gitu. di big match sejauh ini Conte ambil alih position atau lebih banyak Enggak, nunggu? enggak. Semua pertandingan Napoli nya Conte itu jarang punya, even dia menang possession paling cuma 3%, 4%. Gue cukup yakin lawan Inter pun kemungkinan paling besar sih 45% itu ball possession yang bisa didapetin. Biasanya sih Oh, 33, 37. Even lawan Milan juga begitu. oh gitu. Jadi Conte memang, ya Conte adalah ya Conte aja ya. Di sepak bola Iya, efektif 3-4 sentuhan sampai depan, 3-4 sentuhan iya. sampai depan gitu ya. Oke, oke. Still counter football lah. Karena even mau pakai 4 back pun dia mereka tetap juga mainnya rapat banget sih. Oke. Eh, Mm-mm. Kebobolannya Napoli selama ini cenderung yang seperti apa, Bro? Terutama kemarin lawan Atlanta. Kenapa bisa segitu anjloknya Napoli ketika lawan Atlanta? Napoli kesulitan kemarin itu ya lawan Atalanta, terutama gue nggak mungkin sih gue nggak terlalu bahas lawan Verona karena belum kumpul semua pemainnya. Betul. Lawan Atalanta it's simply because karena permainan mereka tuh bener-bener ngandelin eh, satu dua pemain individual banget lah, pemain-pemain individual yang bisa ngeksploit sisinya Napoli, dan dia itu kalau dilihat sebenarnya banyak-banyak bola-bola spekulasi kayak dari Selera gitu-gitu si ya. Ademola Lookman dari luar kotak penalti. Biarpun udah di cover sampai 2-3 pemain pun kemarin akhirnya kena juga gol kemarin. Retegi juga kan bola bola spekulasi juga kan dari corner, ditendang pelan banget terus gol. Ya memang menurut gua salah satu kelemahan Napoli di musim ini ketika ngelawan tim-tim yang punya pemain individual skill yang overpower atau yang eksepsional banget, itu mereka kesulitan untuk bisa ngecover sebenarnya. Tapi ketika Oh, lawan tim yang punya bentuk sistematisnya jelas, ya Napoli itu sistem punya play. kemampuan untuk, iya, punya sistem play. Napoli itu punya kemampuan untuk bisa bertahan dengan baik sebenarnya. Persis kayak Kayak Inter dong kemarin, anjir. Inter juga nah, persis interesting kayak gitu. sebenarnya. Kelawan Karena waktu itu Yildiz kayak gitu-gitu mati kita. ya mati makanya. Makanya pas kemarin yang kebobolan lawan Parma pun juga sama. Ketika ada permainan individual play dari Yohan Boni, itu Hmm. pemain Napoli bingung ngadepinnya. Hmm. Cara nutup ruangnya gimana. Karena mungkin mereka biasa, oke, kalau karena mereka bermainnya sistem play, ya kita nanti zona defensifnya juga perlahan-perlahan rapat gitu. Tapi karena ada satu pemain individual play tiba-tiba nerobos ke depan, akhirnya di tackle penalti gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu Hmm. kelihatan banget Napoli nggak terbiasa atau nggak punya tactical spesifik di eranya Conte untuk melawan pemain-pemain yang punya skill yang eksepsional. Jadi kayak kemarin lawan Lukman itu akhirnya taktiknya cuma nge-cover pakai dua, dua pun juga nggak cukup. Akhirnya tiga, tiga pun juga akhirnya pemain yang lain malah jadi luang banget gitu untuk dapat ruang bola. Jadi ya kayak gitu-gitu menurut gue masih harus diwaspadai banget lah. Tapi kalau dari sisi nyerangnya sendiri, Napoli menurut lo
bergantung dari ini ya kelincahannya Varatelia gitu. Kemudian Hmm. Varatelia Lukaku atau gimana sih bro? Enggak sih, menurut gua justru si lini serangnya cukup fluid. Kemarin yang lawan Atalanta unfortunate aja sih. Maksudnya banyak ada 2 kali tiang kalau nggak salah, gua agak Hmm. lupa. Kalau nggak salah 1 atau 2 kali tiang, terus sisanya nggak bisa dikonversi dengan Tomine, Lukaku. Tapi kalau ngomongin zona serang, justru menurut gua core utamanya memang ada 2 area utama. Kvaratskhelia yang biasanya akan ngelakuin soloran atau dia akan coba ngebuka ruang untuk Oke. bisa dapat bola, atau semua bola dipuling ke Lukaku dulu, Lukaku sebagai pemantul. Ya, Jadi nggak selalu direct ball, long ball ke Lukaku untuk dia ngelakuin shoot, tapi biasanya Lukaku sebagai pemantul. Nanti biasanya ada uh, Scott McTominay di belakangnya Lukaku atau di depannya yang ya. dipakai untuk ngebuka ruang lagi. Jadi sebenarnya flow flow serangan sih udah cukup fluid. Terkadang masuk dari areanya Politano, Politano coba cutting inside, coba oper lagi. Jadi uh, poros serangannya itu ada di paling utama itu memang dari Scott McTominay, Lukaku sama Kvaratskhelia. Scott McTominay itu memang dipakai untuk penjelajah ruang area-area yang ditinggalin sama Kvaratskhelia sama area yang tidak dijelajah sama Lukaku, karena memang ya Lukaku kan nggak secepat itulah untuk bisa ngebuka ruang-ruang yang lain, jadi itu diisi sama McTominay. Menurut gue itu sih core Oke. utamanya di situ. Oke, yang terakhir bro, gue nggak akan minta lu Boleh. prediksi Inter lawan Napoli sih, karena menurut gue ini uh, bakal ketat lah peringkat 1 dan uh, peringkat 2. Menurut lo, gue lebih prediksi lo Napoli musim ini Scudetto nggak bro? Maksudnya ya kita Enggak. tahu lah ada keunggulan keunggulan uh, stamina yang cukup signifikan menurut gue. Tapi menurut lo uh, seberapa jauh Napoli akan melenggang Scudetto atau gimana menurut lo? uh, Potensinya ada, tapi jawabannya enggak lah. Kalau di kita compare materi pemain Hmm. Napoli sama pemain yang lain juga jauh lah. Kayak Napoli, kita ambil contoh Buongiorno cedera aja. Siapa pemain kualitas yang ada di lini di cadangan kan nggak ada. Masa Juan Jesus lagi gitu maksudnya. Kiper kiper mungkin masih aman. Striker, Hmm. pokoknya sebenarnya yang masih jadi concern adalah pemain-pemain pelapis starting line up-nya masih belum ada kualitas yang Hmm. baik lah untuk bisa dibilang pesaing Scudetto. Buat gue begitu. Aurelio De Laurentiis ADL juga bilang hal yang sama. Tim ini masih dalam masa reconstruction, tapi akan menarik ketika melihat tim yang lagi di reconstruct mendapatkan sesuatu hal yang besar, dia bilang kayak gitu. Mungkin di kepala gue sih bilangnya Scudetto. Jadi possibility-nya ada, tapi menurut Tapi gue kontender sampai ya akhir lah ya, kontender sampai akhir lah ya. menurut gue 3 besar masih possible lah, masih possible Hmm. untuk dikejar. Dan menurut gue sampai akhir, menurut gue bakal bakal seru banget Apa yang musim ini. bedain Napolinya Conte sekarang sama Spalletti dulu? Spalletti dulu sampai Liga Champions sampai jauh loh. Dua kompetisi Iya, sekaligus loh. Masa lo satu ya betul. kompetisi nggak seyakin itu? Maksud apa yang bedain dengan zaman Spalletti? Daya kejut. Zaman Spalletti itu ada 2 pemain yang jadi daya kejutnya Napoli dan belum bisa diantisipasi sama tim-tim besar. Kvaratskhelia, Kim Min-jae itu benar-benar daya kejut baru kan. Orang kira bahwa Napoli di musim itu bakal sunset karena kehilangan Dries Mertens, kehilangan Intinya. Koulibaly, lalu kehilangan Insigne, Iya. akan sunset, kehilangan kehilangan daya kejutnya. Tiba-tiba datang beberapa pemain yang dibeli Iya. dengan harga murah, kita nggak tahu, gua pun nggak tahu siapa pemain itu, dan ngasih daya kejut dan tacticalnya langsung fit in the first season kan, bener-bener di musim pertamanya Kvaratskhelia, Kim Min-jae itu berjalan dengan baik, mereka langsung bisa fit di sistemnya Iya. Spalletti yang sangat dynamic gitu. Jadi menurut gua yang membedakan daya kejut sih. Menurut gua itu Oke. juga penting di sepak bola karena lu masih belum bisa Betul. antisipasi taktikalnya, pemainnya seperti apa. Musim kedua dan seterusnya kan udah mereka udah tahu apa yang harus dilakuin. Oke. Gitu sih yang Baik. membedain itu. Oke, thank you bro atas waktunya bro. Gua izin bolos Thank ya. you, bro. Sip, sehat-sehat Yap, terus no bro. worries. Bye. Widih, gokil. Terima kasih banyak Bro Rangga atas waktu dan kesempatannya. Untuk teman-teman gimana nih? Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman ya. Analisis teman-teman untuk pertandingan dini hari nanti di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.